Oke, selamat sore. Selamat datang di Caminante 117. Kali ini aku akan membahas tentang Kali ini aku akan membahas tentang fenomena artis-artis yang membuat konten eksklusif di Instagram. Salah satunya adalah Siva Haju. Kemarin aku baca sebuah threads di media sosial threads ya. Ada yang aku bacain. Guys, pantas sekarang banyak artis bikin channel eksklusif berbayar di Instagram. Contohnya Siva yang disebut punya sekitar 2755 subscriber di channel berbayarnya dengan harga 79.000 per bulan. Coba hitung kasar per bulan, itu pokoknya jadinya 217 juta per bulan. Nah, ini setara dengan gaji direktur utama di bank besar kayak BCA, BRI, dan lain-lain. Per tahunnya sekitar 2,6. Dan ketika aku membaca komentar dari postingan ini, banyak sekali netizen Indonesia yang apa ya istilahnya salty, atau komentarnya itu negatif semua. Ada yang mengatakan ini, kurang lebih lah ya, kok warga Indonesia bodoh ya, maksudnya kok ada ya yang mau ngikutin konten kehidupannya para artis. Terus ada lagi yang bilang gini, sampai aku usia sekian aku nggak pernah mengikuti kehidupan artis sama sekali. Terus ya pokoknya intinya adalah banyak sekali komentar negatif yang seolah-olah mengatakan bahwa konten eksklusif di Instagram seperti punya Siva Haju itu tidak tidak worth it lah, tidak layak bagi mereka. Dan mereka mempertanyakan, kenapa banyak orang yang mau langganan, rela langganan hanya untuk melihat story-nya, untuk melihat kehidupan para artis itu. Monggo. Wah, langsung. Terus ada juga yang aku nangkap tuh gini, mungkin kamu juga udah pernah denger ya. Yang langganan gajinya 3 juta per bulan. Yang artisnya gajinya ratusan juta per bulan. Belum lagi kayak YouTube, belum lagi kayak endorse, belum lagi kayak macam-macam gitu ya. Nah, ini kan terus jadi bahan apa ya? Bahan olok-olok oleh netizen lah, terutama di Twitter, di threads lah gitu ya. Nah, ini menarik, pembahasan ini menarik. Gak cuma Siva Haju ya, ada banyak banget. Ada yang lebih banyak tuh Awkarin. Awkarin tuh sekitar 30-an ribu gitu ya, 30.000, dan pokoknya totalnya itu 600 jutaan pokoknya si punya Awkarin tuh. Aku pernah ngitungin secara kasarnya. Dan masih banyak lagi kayak El Rumi juga, terus Al Ghazali setauku ya. Dul enggak. Mungkin kamu bisa menambahkan yang lain mungkin yang bikin konten eksklusif. Nah, di sini sebagai pelaku kreator ekonomi, aku pengen kayak berbicara kayak gini karena aku sempet hari ini juga sempat ada kayak peristiwa yang bukan peristiwa yang besar sih, kayak ada sebuah komentar aja yang menurutku ini mungkin satu dari sekian orang-orang yang seperti di threads itu, yang di komentar threads itu. Jadi kan aku kan punya Instagram, kemudian aku upload video yang Bu Suharti, yang nonton tuh banyak kan, sekitar 5 juta. Kemudian ada yang komentar, pokoknya yang video fullnya itu aku upload di YouTube membership, murah, seharga 20.000 gitu ya. Kemudian ada yang komen kayak gini, channel gak boys aja pakai member langganan gitu ya. Monggo. Lagi di rumah, Mbak. Dan aku mau memberikan semacam apa ya, perspektif pada orang-orang yang mungkin menganggap aneh orang yang subscribe artis, kehidupan artis. Perspektifnya adalah kadang suatu hal itu nggak masuk akal, dan akan masuk akal kalau kita udah mendapatkan sebuah informasi. Ketika informasi itu masuk, maksudnya adalah kadang kita tuh berpikir bahwa subscribe artis, kemudian ikut berlangganan hal-hal yang kayaknya remeh-temeh, gak ada value-nya, gak ada nilainya, itu hal yang pemborosan ya. Hai, TikTok pasti. Oke. Kayak pemborosan, tapi ya
kita bisa melihat lah dari jumlah subscriber Siva kan jutaan kan. Subscriber Siva itu jutaan, yang subscribe berapa? Mungkin ribuan. Dan ribuan itu adalah bisa dibilang fans sejatinya Siva atau true fansnya. Mereka rela bayar sekitar puluhan ribu per bulan, yang bahkan harganya itu melebihi Netflix, demi tahu update kehidupan dari Siva, dari story-nya, mostly story sih. Aku lihat sempat ngecek itu kebanyakan story, reels nggak banyak, di story-nya ribuan gitu. Nah, bagi orang yang bukan fansnya Siva, itu nggak masuk akal. Karena kurang informasi tadi, kurang kenal dengan Siva. Ya kan? Nah, balik lagi, itulah kekuatan dari komunitas di kreator ekonomi sekarang. Itu nggak masuk akal memang kalau misalnya kita membandingkan value dengan harga Netflix, kemudian dengan harga YouTube Premium, Spotify. Ya Netflix lah mungkin perbandingannya sama Netflix kan. Netflix harga katakanlah 50.000 atau 60.000 lah ya. Itu kita udah bisa lihat film banyak banget. Kalau dibandingkan subscribe Siva atau artis siapa gitu ya yang sampai yang kurang lebih sama. Itu value kalau kita lihat secara konten, itu value-nya secara umum ya, Netflix jelas punya value, tapi kan kembali lagi, orang itu bukan membeli konten, orang itu membeli konteks. Orang subscribe idolanya itu membeli kedekatan, membeli sesuatu yang eksklusif, yang gak dimiliki oleh kayak orang umum pada umumnya itu ya. Kalau langganan Netflix kan semua orang bisa nonton film yang sama, bisa nonton film katakanlah film Pengabdi Setan atau apa, semua orang kan tahu. Tapi kalau misalnya fansnya Siva, El Rumi atau siapa gitu, mereka membeli identitas gitu. Nah, ini kan hubungannya dengan emosional lah gitu, membeli identitas. Nah, sama halnya dengan yang ku bilang tadi, aku sendiri kan pelaku kreator ekonomi juga kan. Maksudnya aku ngonten dan aku bikin konten membership. Aku bikin konten yang ada khusus untuk member sendiri. Kalau dipikir-pikir, ngapain langganan diriku gitu loh. Apalagi aku bukan artis gitu ya. Mendingan langganan Netflix gitu ya. Tapi kan kalau misalnya orang yang memang ngikutin aku dari awal kami nanti berjalan, itu kan udah tahu gitu ya, identitasnya itu kami nanti. Mungkin kayak ya membershipku nggak banyak sih, belum banyak, tapi ada gitu loh. Dan kayak tadi ada yang komen di YouTubeku, di Instagramku, yang ngomong kayak channel nggak boys aja itu pakai konten membership. Mungkin pikirannya dia adalah channel yang wajib pakai membership atau berlangganan itu channel yang katakanlah Deddy Kobuser atau channel yang gede kayak Marathon gitu. Tapi kan itu gak monggo jalan-jalan, yes, konten jalan karo ngomong monggo Pak, kan kayak Deddy Kobuser kayak Marathon. Tapi kan konteks yang dibeli itu bukan konten itu ya. Kalau misalnya ada orang yang memang pengen join membershipku karena memang secara konteks, secara identitas, secara ya, aku sebelumnya terima kasih buat yang udah join membershipku lah ya. Meskipun ya aku masih bisa dibilang sekarang tuh masih growing lah, belum kreator yang mapan atau ya. Sekarang kan ibaratnya masih di awal-awal. Ini baru 117, masih di awal, masih ada 900 hari lagi sampai di kami nanti 1000, ya kan? Dan hai guys, monggo ya. bocil biasa. Terus
Terus sampai mana tadi? Oh, masih growing, belum settle, sehingga kayak apa ya? Ya thank you lah buat yang udah join membership. Aduh, tadi nge-freeze. Udah join membership yang kalau misalnya di logika secara masuk akal atau enggak, ngapain sih beli konten berbayar gitu ya, harga 20.000. Bagi sebagian besar orang itu mahalan, tapi bagi orang yang memang ngikuti Caminante itu sebuah harga yang cuma sekedar kopi doang gitu ya. Dan ya thank you lah. Halo. Ya thank you lah yang buat udah Hai. Thank you yang udah bocil. Thank you yang udah join. Nah, itu yang pengen aku sampaikan di kreator ekonomi ini. Di kreator ekonomi ini itu menurutku justru malah peluang bagi orang-orang yang punya sebuah komunitas. Katakanlah gini lah. Halo. Katakanlah punya orang live iki, konten iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Wah, gorengannya aku nang godit soalnya. Hangat ya, Jeng? Itu kan di wae konten. Mau beng desa aku lagi ya. Mampir nang terus kowe mau. Dan apa tahu ngulangnya kan dia sampean Kae bocong. dibalik. Balik. Komuter. Oh iya pas kae yo. Hah? Bocong oh. Orang muter gitu pinggir kali sisan. Kan iso. Barine aku lihat kono. Oh. Barine lihat kono. Barine lihat kono. Yo random sih. Oke. Pemancingan RBS. Buat kamu yang pengen mancing, ada pemancingan di dekat rumahku. Ini bisa cek sendiri. Mancing mania mantap. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Oh, sekarang di era kreator ekonomi ini, kadang orang yang punya 1000 subscriber loyal yang bersedia membayar, katakanlah lah murah-murah lah 50.000 sebulan. Katakanlah kamu adalah orang yang jago fitness lah, orang yang jago fitness. Kemudian kamu punya membership 1000 orang, dan 1000 orang itu mau bayar kamu 50.000. Halo, selamat sore Gerindra Prabowo. Masa ya? Nembe apa? Numpuk usuk. Oh, nembe usuk. Duh, mandi. Nah, itu nih. Oh, itu ya Pak Eko. Oke, siap. Siap. Lewat ya? Oke. Kapan-kapan ngobrol. Oke. Lanjut. Kalau kamu punya membership 1000, kamu jago fitness dan orang itu cocok dengan saran fitnessmu. Oke? Orang itu cocok dengan saran fitnessmu. Mereka bersedia membayar 50.000 per bulan. Yang kamu dapatkan itu udah 50 juta per bulan lah. 1000 kali 50. Ya mungkin potongan admin fee itu ya sekitar 20% lah, atau ya 20% lah. Mungkin kamu terimanya 40 jutaan. Tapi tergantung juga platform, tiap platform beda-beda. Kayak YouTube itu 30%, Instagram 30%. Oh ini, mungkin mau bertanya, itu kan ada nilainya, ada value-nya. Sedangkan kalau misalnya konten-konten seperti punya artis yang hanya kehidupan pribadi, yang hanya menampilkan story, itu kan itu kan value-nya apa gitu. Nah, kembali lagi, bagi dirimu yang tidak follow katakanlah Siva Haju, melihat fotonya, kegiatannya, itu nggak ada value-nya. Tapi bagi fansnya, ya itu ada value-nya. Ya namanya fans, namanya true ngefans, kayak mau gimana lagi. Yang aneh tuh kadang kenapa banyak orang yang kayak merendahkan orang-orang yang mengikuti kehidupan artis. Ya kalau misalnya ngefans banget gimana gitu ya.
ini terlepas mau artisnya itu siapapun ya, at least kalau memang subscription-nya itu laku ya mau gimana lagi gitu loh. Nah kalau misalnya menjawab komentar dari yang mengatakan bahwa yang nyawer gajinya 3 juta, yang subscribe, yang member gajinya 3 juta, tapi artisnya penghasilannya ratusan juta. Ini kan sama halnya dengan kalau kamu nonton konser. Kamu nonton konser berapa? Misalnya katakanlah konser jutaan lah atau ratusan ribu, 300 ribu. Pergi. Kamu kan pergi konser 200 ribu, 300 ribu. Artisnya dibayar, hai. Duh, kok di sini? Oh, sorry. Tadi salah lihat. Artisnya kan dibayar artisnya mungkin dibayar jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Sama aja kan? Sama aja, maksudnya kayak ya kita membayar sesuatu yang value. Katakanlah aku ngefans sama siapa ya? Aku ngefans sama Sheila on Seven atau ngefans sama Dewa gitu ya. Hai. Tapi buat orang yang enggak ngefans Sheila atau Dewa, ya itu aneh itu ya. Nonton konser ya katakanlah kalau 200 ribu, 300 ribu mungkin masih terjangkau lah. Katakanlah 5 juta untuk untuk konser Dewa lah, oke? Atau konsernya Sheila on Seven, oke? Dan si Dewanya mendapatkan penghasilan miliaran. Hai. Kita bayaran 5 juta, gaji kita mungkin hanya sekitar 4 juta, 5 juta, kita rela menabung gitu. Tapi ya memang seperti itu, namanya seperti itu. Bagi sebagian besar orang nggak masuk akal, bagi kita itu sangat bervalue. Hai. Jadi ya itulah kreator ekonomi sebenarnya, kurang lebih sama kayak apa ya? Bagaimana kita memonetize fanbase kita lah, komunitas kita. Makanya konten itu penting banget lah. Oke, jadi ini udah sampai di depan rumah. Sampai jumpa di Caminante 118. Mungkin obrolannya agak ngalor ngidul karena tadi bertemu banyak orang. Tapi thank you dan sampai jumpa di Caminante 118. Iya, 118 ya, oke.